Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Pamliani, kelas 1A Teknik Informatika, Prodi Sains dan Teknologi, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 12 1501 24542. Yang terhormat saya ucapkan kepada Bapak Febianto, MKom, selaku dosen mata kuliah Sistem Digital di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Febianto MKom untuk membuat video presentasi mengenai penyederhanaan aljabar boolean. Simak video berikut ini. Penyederhanaan aljabar boolean. Aljabar boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Aljabar boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true and false, atau sering kita sebut dengan tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan, yaitu pada tahun 1854, yang berasal dari Inggris. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Pada awal tahun 1930, Claude Shannon menunjukkan bahwa aljabar boolean mampu digunakan untuk deskripsi rangkaian logika, sehingga aljabar boolean sendiri bisa digunakan dalam hal desain analisis rangkaian logika. Aljabar boolean ini terdiri dari angka 1, 0, plus, titik, dan aksen atau sering kita sebut dengan not. 1 berarti true, 0 berarti false, plus berarti titik, dan aksen berarti not atau unner. Hukum-hukum aljabar boolean. Aljabar boolean ini memiliki hukum-hukum tertentu, yaitu seperti hukum asosiatif, hukum komunikatif, hukum distributif, hukum AND, hukum OR, dan ada juga dengan hukum inversi, dan juga ada hukum hasil kali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hukum asosiatif. Hukum asosiatif adalah sifat dari beberapa operasi biner, yang berarti bahwa mengatur ulang tanda kurung dalam ekspresi yang tidak mengubah hasilnya. Seperti halnya pada PPT berikut ini, hukum asosiatif berbunyi dalam kurung A ditambah B, tutup kurung ditambah C itu sama dengan hasilnya A ditambah dalam kurung B ditambah C, yang mana A ditambah B dan B ditambah C ini dihasilkan atau dioperasikan terlebih dahulu. Begitu juga dengan sebaliknya, yang dalam kurung A dikali B, tutup kurung, dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C, yang mana yang dalam kurung A dikali B dengan dengan B dikali C itu dikalikan atau dioperasikan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ada hukum komunikatif. Hukum komunikatif yang menyatakan bahwa penukaran ukuran variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Seperti halnya pada PPT berikut ini. Hukum komunikatif berbunyi A ditambah B sama dengan B ditambah A, yang mana A tambah B itu dibalikkan.
menjadi B ditambah A. Sama saja dengan halnya A dikali B sama dengan B dikali A. Selanjutnya ada hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel atau sinyal input yang disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya atau perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output yang keluar. Seperti halnya di PPT ini, hukum distributif berbunyi A dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali AB ditambah AC. Sama saja dengan kita mengalisilangkan A dikali B dan A dikali C. Selanjutnya hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini yang berbunyi A, B, C, D sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Yang mana hukum De Morgan ini ditambahkan satu persatu, seperti A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Selanjutnya ada hukum hasil kali. Hukum hasil kali di sini berbunyi A ditambah dalam kurung A0 B tutup kurung sama dengan hasilnya A ditambah B. Begitu juga dengan sebaliknya, jika itu perkalian, yang mana A dalam kurung A0 ditambah B sama dengan A dikali B. Selanjutnya ada hukum N, yang mana yang berbunyi A dikali 1 hasilnya A. Sama saja halnya dengan 1 dikali 1 hasilnya tetap 1. Dan selanjutnya ada A dikali 0 hasilnya 0. Sama saja dengan halnya 1 dikali 0 hasilnya tetap 0. Dan A dikali A sama dengan A. A dikali A sama dengan 0. Selanjutnya ada hukum OR, yang mana yang berbunyi A ditambah 1 sama dengan 1, A ditambah 0 sama dengan A, dan A ditambah A itu hasilnya tetap A, sama halnya dengan 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0. Dan A ditambah A sama dengan 1. Selanjutnya di sini kita membahas soal yang mana di sini ada Y sama dengan A, B, C, D not ditambah A not, B, C not, D ditambah A, B, C not, D not ditambah A, B, C, D ditambah A not, B, C, D ditambah A not, B, C not, D not. Selanjutnya kita harus menggabungkan bagian-bagian yang sama. Saya ambil di sini nomor 1 dan nomor 3. Yang mana di sini nomor 1 dan nomor 3 AB-nya sama, C-nya berbeda, dan D-nya sama, D-not-nya sama. Selanjutnya saya ambil nomor 2 dan nomor 6. Yang mana di sini A not, B, C not ini sama, tetapi D dan D not, D di nomor 2 dengan D not di nomor 6 ini berbeda. Selanjutnya saya ambil dari nomor 4 dan 5. Yang mana A di nomor 4 dengan A not nomor 5 ini berbeda, tetapi B, C, D di nomor 4 dengan B, C, D di nomor 5 ini sama. Selanjutnya kita gabungkan bagian yang sama dan kita pisahkan bagian yang berbeda. Saya sudah menjabarkan
Selanjutnya kita gabungkan bagian yang sama dan bagian yang tidak sama itu kita kurungkan. Seperti ini. Yang sama di sini ada A, B, D not. Yang berbeda C dengan C not. Selanjutnya hasilnya A, B, D not dikali 1. Kenapa dikali 1? Karena pada hukum C ditambah C not itu hasilnya 1. Jadi A, B, D not dikali 1 hasilnya A, B, D not. Selanjutnya saya mengambil dari nomor 2 dan nomor 6. Yang mana A not, B, C not, D dengan A not, B, C not, D not. Selanjutnya kita gabungkan bagian yang sama dan kita pisahkan bagian yang berbeda. Yang bagian yang sama di sini ada A not, B, C not. Yang berbeda ada D dengan D not. Selanjutnya hasilnya A not, B, C not dikali 1. Hasil dari A not, B, C not dikali 1 itu hasilnya A not, B, C not. Selanjutnya ada nomor 4 dan nomor 6. Yang mana nomor 4 ada A, B, C, D dengan A not. Selanjutnya saya mengambil nomor 4 dan nomor 5. Yang mana nomor 4 A, B, C, D dengan nomor 5 A not, B, C, D. Selanjutnya kita gabungkan bagian yang sama dan kita pisahkan bagian yang berbeda. Bagian yang berbeda di sini ada A dengan A not. Selanjutnya hasil dari B, C, D dalam kurung A ditambah A not itu hasilnya B, C, D dikali 1. Kenapa? Karena A ditambah A not hasilnya itu 1. B, C, D dikali 1 hasilnya tetap B, C, D. Selanjutnya untuk menghasilkan aljabar booleannya, kita gabungkan hasil dari penyederhanaan tadi, yaitu hasilnya A, B, D not ditambah A not, B, C not ditambah B, C, D. Itulah hasil dari aljabar boolean yang telah kita sederhanakan. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.